Perkenalkan Bu, nama saya Selin Tamara Geraldine Aritonang dari NIM 4232, Prodi D3 Teknologi Informasi. Jadi saya akan menjelaskan konsep software testing. Konsep software testing itu adalah aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan sebuah program atau sistem dan penentuan apakah sesuai dengan hasil yang diterapkan. Ini adalah pengertian dari Agile. Testing adalah proses pemeriksaan program dengan tujuan tertentu dalam menemukan kesalahan sebelum diserahkan ke pengguna. Lalu kami mengambil konsep software testing, load testing, dan stress testing. Load testing adalah pengujian yang dilakukan dengan menambahkan beban secara bertahap untuk melihat perubahan yang terjadi pada sistem yang melibatkan penilaian kinerja sistem di bawah beban kerja yang diharapkan atau diantisipasi. Tujuannya untuk memastikan aplikasi dapat menangani akurasi pengguna dan volume data yang diharapkan tanpa mengorbankan kinerja. Jika kita menganalogikan sistem sebagai restoran, load testing dilakukan untuk mengetahui apakah restoran dapat menghandle tamu dengan jumlah tertentu. Misalnya, kita menetapkan 50 pelanggan, maka restoran akan diuji dengan menetapkan 50 pelanggan sekaligus. Tujuannya untuk melihat apakah restoran mampu melayani sebuah pelanggan tersebut dengan efisien tanpa terjadi penurunan kualitas layanan atau yang tunggu yang berlebihan. Lalu manfaat self testing itu adalah yang pertama, optimalisasi kinerja itu untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang kedua, penilaian skalabilitas untuk mengevaluasi seberapa baik skala aplikasi seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna. Yang ketiga, keadilan dan stabilitas itu untuk memastikan kinerja yang stabil dan mengatasi potensi masalah. Yang keempat, mitigasi risiko itu mengidentifikasi masalah sejak dini, mengurangi risiko dan biaya pengembangan. Dan terakhir, peningkatan pengalaman pengguna untuk mengoptimalkan waktu respon dan meminimalkan latensi untuk kepuasan pengguna yang lebih baik. Contohnya, contoh load testing itu misalnya sebuah situs e-commerce diharapkan dapat menangani 1.000 pengguna aktif selama jam puncak. Load testing akan dilakukan dengan cara mensimulasikan 1.000 pengguna yang mengakses situs secara bersamaan. Tujuannya dari ujian itu untuk memastikan bahwa situs dapat melayani semua pengguna tersebut dengan waktu respon yang baik dan tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan. Lalu yang kedua ada stress testing. Stress testing itu adalah pengujian yang dilakukan dengan mensimulasikan penggunaan website dengan jumlah user yang terus bertambah sehingga menyebabkan beban yang berat pada sistem melampaui kondisi operasional normal. Pengujian ini mendorong sistem hingga batas maksimal dengan mendapatkannya pada kondisi aktif. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi bagaimana sistem berperilaku di bawah tekanan dan mengungkap kerentanan dan kelemahan. Jadi jika kita kembali memakai analogi restoran, kita akan mencoba menguji restoran tersebut yang sebelumnya mampu menghandle 50 pelanggan dengan memberikan 200 pelanggan. Setelah itu kita akan lihat bagaimana restoran tersebut berjalan, apakah masih dapat bertahan atau akan terjadi penurunan saat pelanggan pada jumlah tertentu. Hasil dari testing itu dapat memberikan kita gambaran yang jelas tentang titik di mana sistem mulai mengalami kegagalan. Serta kapan penurunan performa akan terjadi. Selain itu, stress testing juga dapat mengungkapkan anomali atau perilaku sistem yang tidak sesuai dengan ekspektasi di bawah beban ekstrim. Informasi ini sangat berharga karena memungkinkan kita untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pada ketahanan sistem di masa depan. Manfaat dari stress testing itu untuk mengidentifikasi batasan sistem, yang maksudnya pengujian tekanan membantu menentukan batas atas kapasitas dan kinerja aplikasi. Yang kedua, mengungkapkan kelemahan. Itu untuk mengungkapkan kerentanan, kemacetan, dan titik potensial kegagalan dalam kondisi stres. Yang ketiga, menilai stabilitas. Itu untuk mengevaluasi kemampuan sistem untuk pulih dengan baik setelah mengalami kondisi stres atau kelebihan beban. Yang keempat, mencegah kegagalan bencana untuk mengidentifikasi masalah potensial yang dapat mengakibatkan kerusakan atau kegagalan sistem dalam skenario stres tinggi, membantu mencegah kejadian bencana. Yang terakhir, memastikan integritas data. Itu untuk memverifikasi bahwa integritas data tetap terjaga bahkan saat sistem berada di bawah tekanan ekstrim. Referensi kami berikut dan sekian, terima kasih. Selamat siang, Bu.